Khairul Fatah selaku calon guru penggerak angkatan 6 SPNIT 1 Purwokerto. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penerapan aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah dasar di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti dengan syafaatnya untuk di yaumul qiyamah. Amin. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, ketiga acara inti, dan yang keempat acara penutup. Karena waktu sudah siang, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dengan bacaan basmalah.
nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Melanjutkan sambutan berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyati wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati pemateri pada sosialisasi pada siang hari ini, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP 1 Mojokerto yang terhormati, mari kita mengucapkan hamdal bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala berkumpul di ruangan ini guna mengikuti acara pada siang hari ini benar-benar atas rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam Allah Subhanahu wa taala semoga selalu tercurah atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Sedang mengantarkan bahwa kita ingat atau kita sudah bahwa sahabat Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa Inna Allah Ta'ala kata masitan bisitin, Allah SWT menyembunyikan 6 di dalam 6 perkara. Yang nomor 1 adalah kata Mario Tiktokan, bahwa Allah SWT menyembunyikan ridhonya di dalam to'at kita. To'at arti mudahnya yang kita bertakwa. Dalam konteks kita adalah bisa kita sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan sukses di dalam kesungguhan kita bersama. Nah, untuk hari ini mari kita ikuti kegiatan hari ini. Kita menyambut program pemerintah, yaitu adanya guru penggerak. Siang hari ini kita akan mendapatkan sosialisasi dan pengalaman aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah dasar. Mari kita ikuti, kita yakin ini akan merupakan bekal yang sangat berguna untuk kita dan untuk anak didik kita dan untuk masa depan bangsa kita. Selamat mengikuti acara sampai selesai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan acara berikutnya, yaitu acara meeting. Kepada Bapak Khairul Fatah SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma
yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Wonotirto, beliau Bapak Mujiono SPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri 1 Wonotirto. Dalam suasana yang cerah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruang kelas 1 ini dengan keadaan sehat dalam rangka sosialisasi dan penerapan aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah dasar tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya berdiri di sini selaku penyaji materi yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Dalam hal ini merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Tujuan daripada kegiatan ini yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saat ini saya sudah melakukan pembelajaran dari modul 1.1 hingga 1.4. Dalam kegiatan ini saya berharap dapat menyampaikan ilmu dengan penuh pemahaman kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mari kita saling bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di sini saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang paling pintar, ya. Saya berdiri di sini merupakan wujud dari kolaborasi kita bersama. Jadi saya bukan orang yang banyak ilmu. Harapan saya adalah berdiskusi, saling sharing terkait dengan pengalaman yang sudah pernah saya lalui saat ini, yaitu pada modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya dalam kegiatan ini ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan, yaitu konsep utama modul budaya positif. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum saya mulai ke materi, sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendengar materi ini belum? Sudah pernah apa belum ya? Belum ya? Ya, mari kita bersama-sama ya saling sharing, berkolaborasi bersama. Ya, sebelum acara selanjutnya kita mulai ke acara materi, mari kita sejenak untuk melakukan ice breaking dulu ya. Ya, semuanya mohon untuk berdiri. Kayaknya pada ngantuk ini. Kita santai saja ya, tidak usah tegang ya. Ya, saya minta di antara Bapak Ibu untuk mencari pasangan. Ya, untuk mencari pasangan, monggo Pak Guru dengan Bapak Guru dan Bu Guru dengan Ibu Guru. Monggo untuk Bu Puji bisa mengikuti ya. Untuk yang lain monggo Mas Dimas bisa. Ini dua itu nggak apa-apa ya. Ya. Tugas Bapak Ibu ya di sini ya dalam aspek ini, yang satu adalah menggenggam tangan kanan. Siapa ya?
Yang satu guru menggenggam tangan kanan, digenggam tangannya. Iya. Yang satu membuka. Iya. Ya, sudah. Silakan bagi tugas. Satu guru membuka tangannya, menutup tangannya, mengepal tangannya. Yang satu nanti membuka. Tugasnya adalah membuka tangan temannya. Seperti itu. Ya. Usahakan tangan temannya itu terbuka dan yang menggenggam jangan sampai terbuka. Yang membuka usahakan sampai terbuka dan yang menggenggam usahakan jangan sampai terbuka. Begitu ya? Bisa kita mulai? Ya, silakan. Ya, ini kita SPT dulu supaya lebih santai dalam kegiatan ini. Sudah? Ya, kita mulai ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Ayo, silakan untuk membuka salah satu. Satu membuka, satu, ayo. Ya, usahakan sampai terbuka. Ayo. Bagaimana caranya biar terbuka dan bagaimana caranya untuk selalu tertutup tangannya. Ayo, ya. Ayo. Bagaimana? Ayo. Pokoknya sampai terbuka ya, sampai terbuka usahakan. Ini saya beri waktu 2 menit untuk Bapak Ibu membuka dan menutup tangannya. Ayo, bagaimana caranya? Silakan. Bisa dengan apa, trik apa supaya tangan Bapak Ibu dibuka? Ya. Ayo. Kayaknya ini ada yang susah sampai berkeringat nih. Ayo. Cara apa ya? Satu sudah terbuka. Ayo, yang lain pertahankan ya. Yang lain pertahankan, jangan sampai terbuka dan usahakan yang membuka harus terbuka. Ayo, sudah? Ya, coba siapa yang tangannya masih tergenggam dengan kuat dan yang sudah terbuka. Ada yang sudah terbuka? Ada yang masih menggenggam? Ada, ya. Baik, silakan Bapak Ibu untuk duduk ke tempat masing-masing. Ya, ya. Sampai keringat ya Bapak Ibu ya. Dari SPT tersebut, bagaimana perasaan Bapak Ibu semuanya? Perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan setelah melakukan SPT tersebut? Senang atau kesakitan? Ya, ya, senang ya tentunya ya. Iya. Dari SPT tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu memiliki prinsip. Bagaimana kita menguatkan prinsip kita supaya tidak terpengaruh dengan orang lain. Menggenggam berarti berkomitmen ya Bapak Ibu ya. Iya, bagi yang membuka bagaimana caranya supaya kita bisa melunakkan prinsip orang lain. Iya, saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan menggenggamkan tangannya sampai tidak terbuka. Iya. Bagi yang terbuka ya bukan berarti tidak berprinsip ya, karena memang ini permainan dan kita kaitkan dengan prinsip seseorang. Kalau yang terbuka itu keren. Iya, yang terbuka itu Keren. keringan ya. Sebetulnya bagaimana kita bisa membuka, bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Ya, Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada yang membuka sampai getar, ya, sampai terkotak-katik tangannya nggak bisa. Cara yang paling mudah sebetulnya ada. Dengan cara kita mengeluarkan lidah kita di tangannya pasti akan keluar. Ya Pak tidak? Iya, kita harus bekerja keras. Dengan cara kita di depan tangan teman Bapak itu pasti tangannya langsung dan dilepas gitu ya. Iya, tadi nggak kepikiran ya. Ya, ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu semuanya supaya pembelajaran semakin menarik dan tidak monoton. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu yang pertama tentang paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Ya, di sini saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa mengajar. Bagaimana cara mengajar Bapak Ibu semuanya? Apakah dalam mengajar sudah sesuai dengan paradigma baru atau masih dengan klasikal? Jadi tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Kondisi siswa tentunya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Iya, mulai dari lingkungan, dari kesiapan belajar itu tentunya berbeda. Biasanya yang sudah kita melaksanakan pembelajaran itu dengan klasikal, guru yang dominan pada saat pembelajaran. Ya, dengan paradigma baru ini diharapkan kita selaku guru dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan latar belakang siswa, kesiapan siswa. Jadi tidak disamaratakan. Tentunya setiap siswa memiliki kebutuhan dan cara yang berbeda, dan setiap siswa itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Ya, dengan begitu ketika kita memperhatikan perkembangan siswa ya, atau memperhatikan latar belakang siswa, maka akan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kemarin sudah kita ikuti bersama ya pada saat semester awal bahwa pemerintah itu merubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama adalah, terlihat nggak? Yang pertama adalah beriman ya, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat yaitu kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Supaya pendidikan tercapai profil pelajar Pancasila, maka kita harus memperhatikan latar belakang siswa ataupun keunikan siswa. Jadi tidak disamakan. Dengan pembelajaran paradigma baru ini diharapkan kita dapat memenuhi program pemerintah atau dengan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan bersama, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya berkaitan dengan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya makna dari disiplin. Apa itu makna disiplin Bapak Ibu? Mentaati aturan. Ya, bahwa di dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kita dipaksa untuk disiplin. Sebagai contoh, anak yang berangkat pukul 7 harus berangkat pukul 7, tidak boleh berangkat pukul 8. Itu kan termasuk ke dalam disiplin sesuai dengan aturan. Begitu kan? Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Yang dimaksud dalam tujuan kita yaitu bahwa siswa itu diharapkan bersikap disiplin itu karena dari lahir, bukan karena ingin mentaati aturan sekolah. Memang benar-benar dari hati siswa tersebut, dan bukan berdasarkan aturan ataupun tuntunan yang ada di sekolah. Kalau berdasarkan motivasi, berdasarkan aturan atau tuntutan yang ada di sekolah, berarti itu kaitannya dengan unsur motivasi ekstrinsik. Begitu kan? Ya, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman.
tadi sudah saya jelaskan bahwa disiplin itu supaya tercapai motivasi intrinsik dari dalam siswa tersebut, niat dari hati, bukan karena dengan alasan peraturan sekolah. Jadi yang akan kita pelajari nanti adalah yang ini, bukan semata-mata karena saya ingin dipuji oleh Pak Guru, saya harus bersifat disiplin. Saya ingin supaya tidak kena marah oleh Bu Guru, saya harus bersifat disiplin. Tidak semata-mata karena itu, tapi karena dari hati murid mereka dapat melakukan disiplin dari hati. Gitu ya. Ya, selanjutnya dari disiplin positif tersebut tentunya anak memiliki, murid atau setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang ada pada manusia. Ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ya berarti mengandung makna bahwa setiap manusia itu ingin bertahan hidup. Ya Pak, tidak apa di sini ada yang aku pengen mati saja lah. Tidak ada ya. Bagaimana caranya supaya kita dapat mempertahankan hidup kita, yaitu dengan menjaga makanan, kesehatan dan lain-lain. Kebutuhan dasar manusia yang pertama kebutuhan hidup. Anak atau setiap manusia pasti butuh makan. Ya Pak, bahwa itu butuh makan, tempat tinggal, sandang dan pangan. Dengan adanya hal tersebut, tentunya setiap manusia pasti dapat bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap anak atau manusia pasti membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Apa di sini ada yang aku butuh kasih sayang? Ada apa tidak? Coba, tidak ada ya. Setiap manusia pasti menginginkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan murid kita. Ya, kadang murid kita itu suka berperilaku caper ya Bu. Ya, Bapak Ibu ya, caper suka karena tingkahnya itu di luar yang kita pikirkan. Sebetulnya apa yang mereka butuhkan terlepas dari rasa kasih sayang dari guru. Jadi kita harus tahu kebutuhan manusia itu apa sebetulnya. Ya, yang pertama tadi apa? Bertahan hidup. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Aku sebetulnya di sini itu ingin diterima, tidak ingin dicuekin. Padahal Pak Guru sering nyuekin salah satu anak yang mungkin ya, yang kurang dalam hal pembelajarannya tidak bisa mengikuti. Kadang-kadang malah kita menyuekan anak tersebut. Padahal mereka yang butuh kasih sayang. Ya, mudah-mudahan nanti kita semakin tahu ya kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu penguasaan. Jadi setiap anak itu ada rasa ingin berkuasa, ingin menonjol. Ya Pak, tidak. Setiap di kelas pasti ada rasa pengen menonjol, ingin dapat nilai yang bagus, ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin dan lain-lain. Ya, itu memang kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kita bisa mengarahkan peserta didik kita. Yang keempat yaitu kebebasan. Setiap manusia atau setiap siswa memiliki rasa bebas, ingin bebas. Seringkali kita memberi tugas yang sangat banyak. Sebetulnya Bapak Ibu tahu apa tidak apa yang dirasakan oleh anak didik kita ketika mereka diberi tugas? Apakah tertekan atau bebas? Ya, pastinya ada rasa tekanan. Tidak tertekan tapi ada tekanan. Iya, yang kita harapkan tentunya kita memberikan tugas tetapi yang membebaskan kepada anak. Seperti itu kan? Iya, jadi tidak diberi tugas tanpa memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Kasihan nanti anaknya. Ya, berbina dengan tugas, umat masih Google sampai pusing sampai sakit. Jangan sampai hal itu terjadi di anak didik kita. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Setiap manusia atau setiap anak memiliki kesenangan.
memiliki kebutuhan kesenangan. Tidak mungkin setiap manusia itu tidak memiliki kesenangan, tidak ingin ada kesenangan di dalam hidupnya. Dengan kita berkumpul di sini, senang apa tidak Bapak Ibu? Senang ya, mudah-mudahan senang ya. Begitu juga dengan anak didik kita, murid kita, itu memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Ya, dari kebutuhan dasar manusia tersebut muncullah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu apa? Ya, sudah tahu yang motivasi. Aku diberi motivasi oleh Bapak Mario Teguh, misalkan. Motivasi sudah jelas ya, sudah sering Bapak Ibu dengar bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ketika kita melakukan sesuatu, tentunya ada motivasi, ada dasarnya. Apa yang menjadi motivasi saya sehingga saya dapat melakukan hal tersebut? Tentunya adanya motivasi atau keinginan. Ya, motivasi perilaku manusia ada 3 jenis. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, murid biasanya melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi biasanya ada siswa yang mematuhi aturan sekolah itu karena menghindari hukuman dari Bapak Ibu guru. Ya Pak tidak? Apa Bapak Ibu tahu bahwa anak itu disiplin atau patuh pada perintah guru itu semata-mata dari hati? Bukan berarti seperti itu. Pasti ada rasa karena ini takut dihukum. Aku harus disiplin, harus tertib lah, harus membawa naskah lengkap supaya saya tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Ya, ini berarti motivasi dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua yaitu pendapatan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid biasanya melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau reward. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya, biasanya kalau kita memberikan iming-iming kepada anak, biasanya anak sedekah. Sebagai contoh, coba itu kamu kerjakan piketnya. Nanti kalau mengerjakan piket, Pak Guru beri permen. Ya anak serba banget. Nah, keluar piket lah, mau tinggi permen Pak Guru. Seperti itu. Nah, dengan begitu berarti perilaku motivasi dengan pendapatan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jenis motivasi ini merupakan motivasinya bagaimana Bapak Ibu? Dari intrinsik, dari dalam atau dari luar? Dari luar ya, motivasi ekstrinsik. Dan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Ya, dalam hal ini murid melakukan disiplin diri karena sadar, mereka menyadari akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Ini merupakan nilai intrinsik. Sebagai contoh, ketika murid melakukan sholat duha, di sini kebetulan kegiatan pembiasaan paginya ada baris sebelum masuk kelas, ada bacaan Asmaul Husna, ada sholat duha dan lain-lain. Anak sudah terbiasa melakukan itu tanpa disuruh oleh gurunya. Berarti mereka sudah menyadari apa yang mereka lakukan merupakan nilai-nilai kebajikan. Bukan lagi takut dimarahi Pak Guru, takut dihukum. Pernah beberapa kali saya izin, ya waktu itu tidak sekolah, saya kebetulan ada acara di luar, dan saya tanya kepada kelas atas, kemarin sholat duha apa tidak? Saya tanya, sholat duha Pak? Padahal waktu itu tidak ada yang menyuruhnya. Mereka sudah otomatis melaksanakan kegiatan tersebut. Kalian membaca Asmaul Husna apa tidak? Membaca. Berarti tanpa
rasa takut hukuman, mereka sudah menyadari ada nilai kebajikan dengan yang mereka lakukan. Berarti dalam kegiatan ini merupakan motivasi dari dalam, ya, sudah tidak takut hukuman, tetapi karena atau sudah tidak pelaku orang tertib, orang apa guru orang tertib, orang kewenangan, tidak, karena mereka benar-benar melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu silakan nanti bisa diterapkan di sekolah, di kelas masing-masing. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, ada dua hal dalam konsep disiplin. Ya, yang pertama adalah konsekuensi dan yang kedua adalah restitusi. Sebelumnya kata konsekuensi sudah sering mendengar ya. Ya, konsekuen itu orang konsekuen misalkan. Atau restitusi. Sudah pernah mendengar kata restitusi belum? Baru ya, baru pertama kali ya, kita nanti bahas bersama. Yang pertama adalah konsekuensi. Ya, bahwa pada konsep disiplin konsekuensi itu lebih menjerumus atau penguatan jangka pendek. Jadi tidak berjangka panjang ya. Yang kedua, perlu monitoring yang berkelanjutan. Jadi setiap beberapa hari sekali kita harus memonitoring anak tersebut. Oh, anak itu sudah melakukan kegiatannya dengan tepat apa belum, dengan sungguh-sungguh apa belum, ya. Yang ketiga adalah stimulasi dan respon. Yang terakhir yaitu murid menghormati peraturan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, murid menghormati peraturan berarti adanya motivasi di luar ya, di luar diri setiap manusia. Yang kedua adanya restitusi. Ya, dengan adanya restitusi ini, ya, konsep disiplin dengan identitas sukses dapat kita ketahui bahwa murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau saya melanggar, ya, aku berarti telah tidak bersungguh-sungguh, ya. Kemudian melalaikan kewajibannya. Apa yang sudah menjadi kesepakatan saya langgar. Berarti kan mereka itu tidak bertanggung jawab kepada dirinya. Dengan adanya restitusi ini diharapkan murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dalam restitusi kedua ini fokusnya adalah pemecahan masalah jangka panjang, berbeda dengan konsekuensi ya. Kalau konsekuensi jangka berkelanjutan, ya, jangka pendek. Kalau restitusi jangka pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga yaitu murid menghormati dirinya dan orang lain. Ya, dengan restitusi ini murid itu tidak hanya ingin mendapat pujian dari Bapak Ibu guru supaya dapat reward, tidak dapat hukuman, tetapi mereka melakukan restitusi ini agar dapat menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Yang keempat yaitu teori kontrol. Dalam restitusi ini bahwa murid itu yang memegang kontrol, bukan orang lain. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah guru yang memegang kontrol, peranan guru lebih dominan. Tetapi dengan restitusi ini murid yang memegang kontrol, yang mengendalikan dirinya sendiri, mau berbuat apa, mau seperti apa, itu bisa kita lakukan dengan restitusi. Yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki. Kalau murid disuruh melakukan sesuatu dari orang lain, biasanya ada rasa paksaan, bukan dari dirinya sendiri. Tetapi dengan adanya restitusi ini, murid itu jadi semangat memperbaiki karena tidak ada paksaan dari orang lain. Kenapa begitu? Ya karena murid mengetahui keyakinan-keyakinan yang sudah
dibuat oleh dirinya sendiri. Gitu ya. Ya. Sebelum pada materi konsep disiplin ya pendekatan restitusi, supaya lebih bersemangat lagi kita tepuk-tepuk dulu ya. Ini biar nggak pucat, kayaknya ini sudah kena ngantuk ya. Di waktu-waktu sekarang ini rasanya ngantuk ya. Kita tepuk dulu ya. Tepuk 1. Nanti yang salah maju deh Bapak Ibu. Tepuk 1, yes. Ini biasa saya terapkan pada siswa. Coba saya ingin terapkan pada guru-guru. Bagaimana kekompakannya? Ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. 1, oke. 2, 1, yes. 2, oke. Ketiga, semangat ya. Tepuk 2. Suaranya dengan suaranya. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 1. Yes. Ini hal yang kecil, sangat kecil. Maksudnya tidak yang memikirkan itu ya. Anak senang dengan tepuk ini. Sudah beberapa kali saya praktekkan kepada anak. Mudah, simpel, tetapi bisa membangkitkan gairah anak. Iya, semuanya ngantuk itu. Oleh kita tepuk apa sih? Iya, seperti itu ya. Sekali lagi, tepuk 2, oke. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2. Ya, cukup ya. Gimana, masih ngantuk? Ya. Ya, silakan nanti bisa Bapak Ibu terangkan di kelas ya, kecil tapi ya lumayan. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Ya, merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, ini tadi Bapak Ibu belum pernah mendengar kata restitusi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari restitusi. Restitusi itu apa? Ya, bahwa restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen tahun 2004. Ya, di situ ada kata memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid sudah menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan. Agar apa? Dari kesalahan tersebut agar apa? Agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Kelompok bagaimana? Yang bagaimana? Tentunya kelompok yang menyepakati, yang memenuhi kesepakatan kelas, dan supaya tercapai karakter yang lebih kuat. Simone mungkin setengah-setengah karakternya. Dengan restitusi ini diharapkan dapat ya menguatkan karakter murid tersebut. Ya, ada pula ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama yaitu bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya, namun belajar dari kesalahan. Biasanya kan kalau ada anak yang membuat kesalahan, mau tidak mau kita harus menebus anak itu. Bagaimana caranya? Berdoa. Yang penting kamu harus menebus kesalahan itu. Orang garap PR misalkan, siki kerjakan nulis apa tulis atau di bukumu sebanyak 3 kali, itu kan menebus kesalahan, ya. Tetapi dengan restitusi ini belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ya, jadi restitusi itu tidak memperlonggar hubungan, akan tetapi memperbaiki hubungan. Dengan restitusi ini hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih kuat, bukan malah menjadi lebih renggang. Berbeda dengan kalau kita memberikan hukuman kepada anak. Biasanya anak malah sebelah dengan hukuman baik, ya Pak tidak. Pasti malah menjadi musuh kita karena kita sering atau memberi hukuman kepada anak. Begitu ya? Iya, dengan restitusi ini
akan memperbaiki hubungan antara guru dengan anak. Yang ketiga yaitu tawaran, bahwa restitusi itu merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak bersifat memaksa, hanya tawaran. Anak maunya apa? Dengan kesalahan yang mereka buat, apa yang kamu lakukan, yang ingin kamu lakukan? Kita tidak boleh, kamu melakukan kesalahan ini, kamu harus berdiri di lapangan. Itu kan paksaan. Bagaimana caranya? Ya, guru itu mengarahkan dengan memberikan tawaran kepada anak dengan kesalahan yang mereka lakukan. Coba si Andi, kamu hari ini datang terlambat. Ya, silakan. Bagaimana kamu untuk memperbaiki? Kan seperti itu, kan? Bukan malah datang terlambat, langsung disuruh berdiri di lapangan, hormat bendera selama 1 jam penuh. Itu kan memaksa. Kasihan anak, ya. Dengan begitu nanti tentunya anak menjadi musuh. Sebelum nampak guru kayak hormat bendera panas-panas deh. Ya, dengan restitusi ini kita menawarkan kepada anak maunya seperti apa, agar tentunya dapat menjadi lebih baik. Yang keempat yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita sebagai guru, tugas kita adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam berarti ya anak itu suka bermain, ya, suka sesuai kesenangannya mereka sendiri. Bagaimana caranya kita menuntun anak, mengarahkan anak, ya, supaya mereka itu dapat melihat ke dalam diri. Oh iya, adanya ini, ya, permainan ini menggunakan menjadi kerjasama dengan teman-teman. Seperti tadi ya, mengepal, itu kan sebuah permainan simpel, tapi kita arahkan. Oh, dengan adanya mengepal itu berarti kamu harus punya prinsip. Tidak boleh prinsipmu itu, prinsip yang baik itu harus kamu pegang dengan kuat. Seperti itu, ya. Yang selanjutnya yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dari tindakan atau kesalahan yang anak perbuat, ya, dengan restitusi ini, maka kita cari, anak mencari sendiri kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Oh, aku sebenarnya mulai telat itu karena aku ingin diperhatikan oleh Pak Guru, karena aku nggak pernah dipanggil oleh Pak Guru, nggak pernah disapa misalkan. Berarti apa kebutuhan apa yang mereka butuhkan? Kasih sayang, ingin diperhatikan, ingin diterima, begitu ya. Yang selanjutnya yaitu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi restitusi ini fokusnya adalah pada karakter, penguatan karakter anak menjadi lebih baik, bukan tindakan. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi kan berhubungan dengan tindakan. Jadi anak itu melakukan sesuatu, ya, menguras WC misalkan, dalam soal yang lebih banyak, itu kan berarti tindakan, ya. Tapi kalau restitusi itu berfokus pada karakter, penguatan karakter, disiplin yang kurang berarti disiplinnya untuk ditingkatkan, dan kesadaran diri. Dan yang terakhir yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi tugas guru itu yang menguatkan, bukan memberikan solusi. Kamu melakukan kesalahan, kamu sebaiknya berangkat lebih awal. Itu kan guru memberikan solusi. Tapi dengan restitusi ini anak yang menyadari, oh, dengan kesalahanku berarti aku harus bagaimana, begitu ya. Jadi menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh, ya, ada kasus yang pertama yaitu bahwa siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, melalui melalui konsep disiplin, ya, hukuman misalkan. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru biasanya memberikan hukuman, ya, dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu termasuk ke dalam hukuman. Kamu kenapa kok tidak mengerjakan PR? Saya lupa. Sekarang kamu berdiri ke lapangan. Itu kan sebuah hukuman, ya. Dan guru marah-marah. Jadi saya nggak ada PR.
tadi malam sudah Pak Guru ingatkan di grup, kenapa tidak mengerjakan PR? Marah-marah, ya anak, sehingga anak menjadi takut, tiba-tiba dimarahin oleh Bu Guru. Apalagi mungkin yang marahin ini Bu Esti atau Bu Rina, yang pembawaannya katanya nggak pernah galak, tapi ketika marah galak sekali, anak pasti akan ketakutan. Sebagai contoh ya, jadi hukuman ini adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Ya tadi hukuman, selanjutnya konsekuensi. Dari konsekuensi ini, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Lupa Pak. Ya sekarang karena kamu nggak mengerjakan PR, silakan kamu kerjakan PR-nya di luar. Ya sebanyak 3 kali, misalkan ada 5, kamu menulis saya tidak mengulangi kesalahan sebanyak 100 kali. Ya itu kan sering ya terjadi ya. Dulu waktu saya sekolah pernah terlambat sekolah, disuruh tulis saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sampai tangannya ininya apa namanya kepet. Iya, kasihan anak ya. Iya, selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Biasanya dengan konsekuensi ini tindakan guru yaitu tegas, ya tegas dan siswa menghormati peraturan. Udahlah, daripada aku mani, aku belum menulis ya aturan Pak Guru kan seperti itu ya. Itu adalah konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Dengan restitusi ini dan dari kasus tersebut, guru menanyakan keyakinan kelas ya atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, dengan restitusi guru tidak langsung memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi menanyakan dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ya, ada apa? Ya, ditanyakan. Kemudian apa yang masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah dibuat? Nah, dengan begitu anak masih ingat, kita arahkan. Ya, dan yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru itu bersikap terbuka, tidak monoton, tidak dominan. Ya, dengan restitusi ini guru lebih bersikap membebaskan ke murid. Ya, jadi tidak saklek dan tidak dominan kepada muridnya. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi. Tadi sudah berkaitan dengan konsep ya. Selanjutnya posisi kontrol, yaitu bahwa ya 5 posisi kontrol restitusi. Coba sebelum saya jelaskan satu-satu, biasanya Bapak Ibu sebagai apa di sini? Yang biasa lakukan sebagai apa? Pasti menghukum ya. Anak apa? Biasanya hukum orang pacaran, orang bawa topi barisannya sana. Seperti itu apa tidak? Mudah-mudahan tidak ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu sudah lakukan sebagai apa? Ya, teman, pemantau, manajer, semuanya. Wah, luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Iya, jadi 5 posisi kontrol restitusi itu ada 5 jenis. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Dari gambarnya saja sudah kelihatan menegangkan ya, anak dipetung. Ada nggak yang seperti itu? Anak kalau membaca PR disambut, mudah-mudahan tidak ada ya. Iya. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga menjadi teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang terakhir guru sebagai manajer. Ya, ini ada satu kasus lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Posisi kontrol yang dilakukan oleh guru sebagai penghukum biasanya itu menggunakan nada yang keras. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan sendiri. Itu kan menjadi penghukum. Ya, guru melakukan posisinya sebagai penghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Dengan kasus tersebut
Guru bertanya kepada siswa, berapa kali Pak Guru harus memberitahumu? Pak Guru kecewa sama kamu. Pernah nggak? Ya pernah kayak gitu ya. Kamu kok nggak nurut sih sama Pak Guru? Pak Guru kalau kayak kamu kayak gitu terus Pak Guru ya pusing hati. Nah itu sebagai pembuat rasa kesalahan. Dengan Pak Guru mengatakan hal tersebut, anak pasti merasa ya ya aku gak usah tahu Pak Guru, Pak Guru. Nah itu ya. Yang ketiga yaitu menjadi teman. Ya, ayolah tertib, buat Pak Guru bangga. Kalau ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu menjadi teman. Kita lebih merangkul, ya, merangkul kulit kita. Ya, yang ketiga, yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturannya? Apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, dengan begitu anak guru sebagai memantau perilaku anak dan menyampaikan konsekuensi yang anak inginkan. Dan yang terakhir yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahannya? Bagaimana kira-kira kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Yaitu posisi kontrol manajer. Dari penerapan 5 posisi kontrol tersebut, mana yang menurut Bapak Ibu tepat atau yang aku harus seperti itu, aku harus yang mana? Ya, ini kalau menurut pemahaman saya, ya selaku CGP yang kemarin sudah mengikuti pendidikannya, dan menurut saya adalah sebagai manajer, bagaimana kita mengarahkan murid untuk mengetahui kesalahannya. Jadi tidak langsung memvonis anak. Kita arahkan dulu kesalahanmu apa, dan kita mengarahkan bagaimana anak bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, selanjutnya keyakinan kelas. Ya, dari posisi kontrol tersebut biasanya itu anak sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Melanggar berarti kamu sudah tidak meyakini aturan kelas yang kamu buat. Ya, kita akan keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Pastinya biar aman dan tidak ditilang oleh polisi. Ya apa tidak? Pasti itu. Aku bawa helm lah. Jadi gimana? Mau ke Tugu Lawet orang bawa helmnya kecekel polisi karena satu saya kacamata. Iya ya. Nah, berbeda dengan keyakinan. Dengan menggunakan helm, tentunya kita ingin menjaga keselamatan. Jadi bukan untuk aturan, tetapi untuk keselamatan kita. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Orang aku pakai masker, aku berarti melanggar. Sehingga kan pemerintah sedang menuntut setiap manusia, setiap orang untuk menggunakan masker. Kalau tidak nanti saya dibully misalkan. Itu kan berarti ada paksaan, ya. Bukan keyakinan, dengan saya menggunakan masker dan cuci tangan berarti saya menjaga kebersihan, ya, menjaga kesehatan. Jadi lebih menekankan kepada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ya, ini saya jelaskan sedikit, ya, bahwa keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ilmiah yang kita sebut suatu keyakinan. Kemudian keyakinan kelas juga merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum? Sudah, ya. Ya. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Ini ada contoh kegiatan membuat keyakinan. Saya sudah diterapkan di kelas 4 dan kelas 5.
karena saya selaku guru mapel yang mengajar kelas 1 sampai kelas 6, maka saya harus membuat keyakinan dengan semua kelas. Yang saat ini sudah saya lakukan yaitu baru kelas 5 dan kelas 4. Yang pertama yang saya lakukan yaitu berdiskusi tentang peraturan. Jadi apa sih yang mereka inginkan, peraturan apa yang ingin mereka buat ya. Jadi jangan kita yang memaksakan. Kita membuat draft ini aturannya taati, berarti kan itu bersifat memaksa ya. Kita buat kesepakatan kelas dengan cara membuat keyakinan, berdiskusi terlebih dahulu dengan murid berkaitan dengan peraturan. Yang kedua, perumusan peraturan. Jadi setelah diskusikan, dirumuskan mana yang sesuai, mana yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, kalau sudah dirumuskan peraturannya, baru kita tempelkan, kita buat peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Kan setiap anak berbeda-beda ya keyakinannya atau peraturannya. Yang kita sepakati dulu dengan cara merumuskan. Contohnya, datang tepat waktu atau mengerjakan PR tepat waktu, menggunakan seragam lengkap pada hari Jumat. Itu kan menjadi keyakinan kelas. Ketika anak melanggar, berarti sudah tidak meyakini keyakinan yang mereka buat. Kemudian keyakinan yang mereka buat itu ditempel supaya sebagai pengingat, ya, pengingat untuk murid kita. Ya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, ada 6 ya. Yang pertama adalah lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Usahakan dalam membuat keyakinan kelas bentuknya positif, jangan negatif. Misalkan ketika tidak piket maka didenda 5.000, itu kan bentuknya negatif. Ya, kita buat keyakinan yang bentuknya positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Ada 100 keyakinan kelas ditulis semuanya, itu kan terlalu banyak karena tidak mengingat. Ya, yang sedikit tapi mengena, ya, terkena semuanya ya. Jadi supaya anak lebih maksimal dalam melaksanakan keyakinan kelasnya. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi jangan memaksa. Sekolah gimana? Sekolah desa misalkan dibuat harus membuat tugas yang sulit, itu kan kasihan anaknya. Yang terakhir yaitu semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi bukan hanya guru saja, semua anak terlibat. Tidak hanya siswa yang pintar saja yang kita libatkan, tetapi semuanya dilibatkan supaya ada kesesuaian antara keyakinan yang mereka buat. Ya, selanjutnya ini materi yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu merupakan, ya, mungkin ditutup saja Pak. Ditutup ya, ada angin. Ya, ini materi yang terakhir. Ini dinaikkan barangkali pakai dinaikkan. Begitu. Ya, segitiga restitusi. Ya, ada 3 segitiga restitusi atau tindakan yang dilakukan oleh guru. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Jadi guru itu berperan sebagai stabilisasi identitas. Ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara kita bisa menguatkan atau menggali kesalahan yang mereka lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita stabilkan identitasnya dulu supaya mereka tidak merasa bersalah. Ya. Kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini bisa dilakukan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini tentunya berpihak pada murid, bukan guru yang menentukan. Ya, nanti setelah pertanyaan itu timbul atau dimunculkan, anak pasti akan berpikir sendiri. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Karena melakukan kesalahan ya, restitusi ini kan kesalahan siswa kita lakukan dengan sebuah restitusi, sebuah tindakan ya, dengan tadi ya disampaikan identitasnya, kemudian bisa divalidasi, ternyata benar mereka itu melakukan kesalahannya atas dasar apa ya, ada alasannya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan yang sudah dibuat, kesepakatan yang sudah dibuat oleh murid di kelasnya tentunya. Ya, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita bisa melakukan pertanyaan seperti itu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan sedikit menyampaikan ya, memberikan contoh restitusi yang sudah pernah saya lakukan dengan murid saya. Ya, pada saat itu ada anak yang terlambat ya, tidak masuk di jam pelajaran saya lakukan dengan sebuah restitusi.
Ya, Bapak Ibu, demikian tadi contoh kasus yang dialami di kelas saya waktu itu. Saya lakukan tindakannya dengan menggunakan tindakan restitusi. Tadi ada apa saja ya? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi di video tersebut saya menstabilkan dulu alasan anak melakukan tersebut. Jadi jangan langsung kita mulai, wah kenapa ya, alasan apa kamu melakukan hal tersebut. Nanti anak akan menjawab. Ya, ketika sudah melalui tahapan stabil identitas, validasi. Oh kamu benar berarti melakukan itu ya. Kenapa? Kok bisa? Misalkan. Jadi di situ anaknya terlambat masuk ke kelas ya. Kenapa? Ternyata tertidur karena pada malam hari keasikan mainan HP. Dan setelah itu kita yakinkan, menanyakan keyakinan kelas. Disiplin. Kamu sebenarnya ingin jadi apa? Ya, ingin jadi polisi. Ya, polisi berarti harus bisa bersikap disiplin. Ya, demikian materi dari saya terkait dengan disiplin positif. Ya. Selanjutnya ini penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Selain dengan restriksi tersebut, saya juga sudah melakukan budaya positif atau implementasi budaya positif yang sudah dilakukan dengan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Mungkin sudah biasa ya di Bapak Ibu lakukan bahwa setiap anak datang itu harus menyapa gurunya dengan cara bersalaman. Kalau di sini itu salamannya berbeda. Biasanya kalau salaman dengan gurunya itu anak dicium dengan tangan satu. Kalau di sini itu wajib menggunakan tangan dua. Ya, karena merupakan nilai atau kebajikan, kebajikan. Tersenyum. Jadi ya diharapkan guru dan anak itu untuk tersenyum. Ya, jangan tidak tersenyum kan Pak Guru jadi tersenyum. Nah, anak sudah bertemu Pak Guru saja sudah takut. Ya, senyum kan sesuatu ibadah yang paling murah. Ya, sangat murah dan tidak sulit dilakukan. Ya, salam senyum. Salim ya. Salim ya. Dan tadi sudah sopan santun dengan guru, siswa harus berbicara dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh dengan bahasa Jawa. Dan santun ya. Santun berarti segala tingkah laku yang dilakukan anak harus sesuai dengan norma. Ya, minum sambil duduk ya, makan sambil duduk, kencing bagi yang laki-laki, perempuan juga sambil jongkok, tidak dengan berdiri. Ya, karena apalagi kita itu sekarang ini mengikuti pembelajaran dari pandemi ya, beralih ke tatanan muka lost learning ya. Banyak anak kehilangan identitasnya. Kita sebagai guru untuk selalu menciptakan karakter anak ya, supaya menjadi lebih baik lagi. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum saya tutup, barangkali dari Bapak Ibu semuanya ada yang ingin bertanya, saya beri waktu satu penanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo dari siapa aja Pak kita. Monggo. Barangkali dari Bapak Guru atau Ibu Guru monggo untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah bertanya terkait dengan materi tadi yang sudah saya sampaikan. Dan saya coba jawab pertanyaan dari Ibu Guru tadi berkaitan dengan yang paling efektif ya.
yang paling efektif yang diterapkan di sekolah. Jadi kalau di sini itu yang paling efektif adalah dengan cara kita menggunakan segitiga restitusi. Dengan karena itu yang sudah saya praktekkan. Ya, kenapa begitu? Karena ya kalau kita menghukum anak berarti kita sudah menjadi apa tadi posisi kontrol kita berarti menjadi penghukum. Padahal yang terbaik adalah manajer. Dengan segitiga restitusi itu berarti kita sudah melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer. Selain sebagai teman, pemantau, kita diutamakan adalah sebagai manajer. Gitu ya. Jadi yang paling efektif menurut saya adalah menggunakan restitusi atau segitiga restitusi. Ya, karena dengan restitusi itu kita membantu anak dalam kesalahannya. Ya, jadi tidak menghukum dan lain. Ya, memberikan tawaran pada anak untuk memperbaiki kesalahannya. Cukup ya, hanya satu pertanyaan. Selanjutnya saya tutup untuk kegiatan pemateri dari saya. Namun sebelumnya saya memohon dukungan ya dari Bapak Ibu karena proses saya itu masih panjang. Ya, kurang lebih masih ada sekitar 6 bulan. Karena program ini dilaksanakan selama 9 bulan dan saya baru bulan Oktober kemarin melaksanakannya. Oktober, November, Desember, baru 3 bulan ya, masih ada 6 bulan. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu, doanya mudah-mudahan saya dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir dan dapat bermanfaat untuk sekolah kita khususnya. Ya, tidak bosan-bosan saya selalu meminta doa dan doa. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan diberikan kepada kita, sangat bermanfaat dan diharapkan kita dapat menerapkannya sehingga membawa perubahan di lingkungan kita, yaitu SD Negeri 1 Wonorejo. Dilanjutkan acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara ditutup, saya selaku moderator banyak kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih ya. Ini sebelum Bapak Ibu kembali ke tempat, kita sesi foto dulu ya, untuk laporan masalahnya. Ya, foto